Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Padepokan Datuk Maharaja Nusantara. Untuk kawan-kawan, di sini juga Datuk akan menjelaskan sedikit tentang ilmu tiban. Nah, banyak yang berargumen macam-macam tentang ilmu tiban ya. Tapi dasar dari ilmu tiban ini adalah keleluhuran. Jadi seseorang itu dinyatakan dapat ilmu tiban dikarenakan keilmu leluhuran yang dimiliki dari turun-temurun dari atas sampai ke bawah itu memang nyambet jatuh turun yang memang tidak bisa dipungkiri dan memang harus menerima. Dan kita tidak bisa untuk mengatakan, oh saya tidak mau. Justru dengan kita menepis keberadaan hal tersebut yang akan berdampak efek pada kehidupan. Ya, itu pasti. Kemudian kesehatan dan ekonomi, 3 hal ini yang kadang-kadang membuat jadi sebuah problema bagi setiap teman-teman yang memang mendapatkan hak untuk ilmu tiban. Tiban atau ketibanan ini memang sangat di luar nalar ya. Karena bagi seorang yang mendapatkan ilmu tiban ini ada beberapa perspektif yang memang harus diterima. Nah, jadi ada 7 atau 9 atau beberapa kejadian yang akan dialami oleh seseorang yang mendapatkan ilmu tiban. Itu dilihat nanti pada umur 7 ya. Seseorang itu untuk mendapatkan ilmu tiban itu atau memiliki hak untuk mendapatkan ilmu tiban dimulai dari umur 7 tahun. Kemudian akan terus berjalannya waktu ya. Dia akan memiliki beberapa pengalaman yang pahit gitu loh. Nah, kejadian-kejadian yang berat ini akan dialami ya dari yang kecil, kejadian kecil itu pada umur 7 tahun. Kemudian nanti pada waktu seseorang tersebut masuk dunia sekolah atau SD, SMP, SMA akan mendapatkan ujian-ujian yang sedang. Nanti setelah tamat sekolah masuk dunia kuliah akan mendapati ujian yang berat. Nanti setelah tamat kuliah beranjak dewasa akan mendapatkan ujian yang sangat berat. Nah, ujian-ujian diantara ini yang paling berat ya, yang jelas untuk mendapatkan ilmu tiban ini yang memang jatuh untukmu, itu biasanya ada beberapa kejadian yang di luar nalar. Yang pertama, kita akan dinyatakan mati gitu kan, di saat kita mengalami penyakit misalnya yang sangat berat 4 hari 5 malam nggak bangun-bangun gitu kan ya, atau kejadian kecelakaan atau mungkin pembunuhan, tapi kita selamat. Nah, seperti itu. Kemudian kegilaan. Kita akan mengalami masuk fase kegilaan. Kegilaan ini biasanya ada yang 7 hari, ada 5 hari, ada yang 1 bulan, bahkan ada yang 3 bulan sampai 6 bulan. Gila. Pahit nggak tuh? Pahit ya. Nah, kemudian kita itu mengalami kejadian-kejadian yang sangat unik juga. Misalnya seperti tabrakan, kita masih selamat. Kemudian kita kecemplung atau jatuh ke dalam laut selama 3 jam nggak ketemu, tapi pas ketemu kita masih hidup gitu kan. Tapi saat kita masuk dalam air tersebut, kita melihat dunia alam yang sangat beda. Kita melihat makhluk-makhluk di situ yang memang beda dengan kita, melihat istana segala macam. Nah, itu sebuah ujian yang berat, tapi memang untuk penerimaan dan pengabsahan gitu ya. Jadi memang sangat di luar nalar. Nah, seperti itu. Juga ada hal yang pahit-pahit lainnya. Kita akan mendapatkan sebuah masalah yang sangat berat, dan masalah itu memang membuat kita harus berangkat dan hijrah keluar kota. Nah, itu sebagai pengabsahan berikutnya untuk kita menjalankan apa yang kita miliki. Karena sifat keilmuan luhur yang diberikan itu memang harus diterapkan dalam kehidupan keseharian kita sambil kita bantu orang gitu loh. Jadi untuk ilmu tiban ini memang nanti dilihat dari mereka manusia yang memiliki 3 suku atau 5 suku dalam tubuh mereka. Misalnya
bapak ibumu ini beda suku, gitu kan ya, beda suku. Dari bapakmu punya 2 suku, dari ibumu punya 1 suku, kemudian kamu lahir. Karena memang diambil itu suku yang memiliki darah 3 suku sama 5 suku. Itu untuk ilmu ketibanan ya. Nah itu biasanya diterima sama anak yang pertama, baik itu lelaki maupun perempuan. Dan kalau ujian yang perempuan beda lagi ya. Itu biasanya kalau rumah tangga itu selalu berantakan dan kawin cerai itu salah satu yang paling besar juga. Nah bagi yang lelaki yang tadi baru Datuk jelaskan itu seperti itu gambarannya. Jadi banyak hal kementalan fisik jatuhnya. Tapi kalau untuk perempuan kementalan jiwa, gitu ya. Jadi hal ini tidak bisa dipungkiri dan memang akan terjadi dan memang harus dimiliki. Di saat itu terjadi, ya kita akan mengalami beberapa fase mimpi. Mimpi bumi ini kiamat, bulan itu jatuh, badan kita berkeringat dingin gitu kan ya. Keringat tuh gede-gede. Tetapi kondisi kita sudah terkapar atau tertidur selama beberapa hari. Nah, begitu gambarannya. Jadi banyak hal pahit yang dialami oleh pemilik ilmu tiban. Oke, moga-moga penerangan tersebut sedikit menjadi tambahan dan wawasan untuk kawan-kawan semua. Jadi untuk yang merasa memiliki ilmu tiban, kalian tetap harus terus mengasah dengan kalian belajar dan bertanya, gitu ya. Karena bagaimanapun ilmu tiban ini tidak semua orang bisa memiliki. Karena pahitnya cerita hidup itu yang dialami sangat di luar nalar. Dari ekonomi, dari kehidupan, dari kesehatan, ya. Nah kemudian sulit untuk diceritakan, gitu gambarannya. Karena semua fase-fase tersebut ya memang fase yang Datuk alami. Karena Datuk sendiri pun juga mendapat kemampuan ini dari ketibanan leluhur. Oke, Wells, untuk kawan-kawan selalu semangat.